Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agita Rama Fadila. Saya berasal dari kelas MPI 1D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, ada dua cabang utama ilmu hadis, yaitu ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, untuk mengerti dirayah hadis, baik dari segi historisitas atau kualitas sanadnya, maupun segi pemahaman, itu tuh sangat diperlukan pengetahuan tentang ilmu riwayah. Tanpa adanya ilmu riwayah, dirayah akan terputus dari konteks historisnya, baik histori kemunculannya pada masa Nabi atau sababul wurud maupun histori periwayatannya itu sababul irad. Nah, sebaliknya, kajian ilmu riwayah saja tanpa disertai dengan pengetahuan tentang dirayahnya akan menjadi kering dan tidak sempurna manfaatnya. Ini tuh karena tujuan utama dari praktik periwayatan adalah bukan sekedar pengutipan, penyampaian atau konservasi, melainkan juga pemaknaan, pemahaman, dan pengamalan hadis. Nah, dari situlah kemudian ilmu hadis riwayah dan dirayah adalah bak dua sisi mata uang, berbeda namun tak terpisahkan. Seseorang disebut sebagai ahli hadis juga jika dalam dirinya terdapat dua kompetensi riwayah dan dirayah sekaligus. Jika hanya salah satunya saja, maka lebih tepat disebut sebagai pengamat atau peneliti hadis saja. Lalu, apa sebenarnya kedua ilmu pokok tersebut? Nah, secara etimologis, kata riwayah terbentuk dari kata rawa atau yarwi riwayatan. Nah, ia bahkan merupakan bentuk masdar, kata dasar yang membentuk kata kerja rawa yarwi tersebut. Nah, padanannya adalah an-naql, yang berarti pemindahan atau penuklian. Disebut demikian karena inti dari ilmu ini memang pemindahan riwayat, penukilan riwayat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, secara lisan berarti seseorang periwayat memindahkan riwayat dari hafalan gurunya, lalu ia sampaikan kembali dari hafalannya itu kepada muridnya. Bisa juga dilakukan melalui cara info, wasiat, ijazah, atau mendengar. Nah, secara tulisan berarti pemindahan riwayat dari tulisan guru melalui proses penyalinan atau penulisan ulang. Prosesnya bisa menggunakan cara dikte atau penyalinan. Nah, secara terminologis, ilmu riwayah berarti ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis. Dengan kata lain, ilmu tentang cara penyampaian informasi-informasi kenabian secara teliti dan cermat. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in juga masuk dalam ranah ilmu ini. Sahabat dan tabi'in termasuk di dalamnya karena mereka adalah generasi yang banyak terlibat langsung dengan informasi kenabian. Nah, produk ilmu ini adalah berupa kitab-kitab hadis. Di era milenial seperti ini, bagian dari share hadis melalui media digital, multimedia, aplikasi hadis, dan web hadis adalah merupakan bentuk perkembangan ilmu riwayah. Oleh karena itu, seseorang yang hendak membagikan informasi kenabian atau hadis Nabi di website, jejaring sosial dalam bentuk apapun harus mengetahui dan patuh terhadap kaidah-kaidah dan kode etik ilmu riwayah. Nah, yang kedua ini ada dirayah. Nah, sementara itu ilmu dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi. Nah, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Lebih dari itu, ilmu dirayah juga lebih luas lagi karena menyangkut redaksi matan dan makna serta cara pemahamannya. Ilmu dirayah dalam bentuknya yang klasik adalah berupa kajian kritik sanad, kritik matan, ilmu ushulul hadis atau mutola'ah hadis, jarwa, ta'dil, fiqhul hadis, syarah hadis, dan kajian-kajian lainnya. Saat ini ilmu dirayah hadis juga telah mengalami perkembangan yang pesat sekali, hingga kepada ranah sosiologis, psikologis, medis. Jika ilmu dirayah klasik cenderung monodisiplin, maka ilmu dirayah hadis
itu cenderung integratif atau interkonektif. Ilmu diroyah di era milenial sekarang ini cenderung bersifat multidisipliner atau interdisipliner. Kajiannya tuh menjadi lebih luas. Perspektifnya pun juga menjadi sangat beragam. Kajian living hadis juga turut mewarnai perkembangan ilmu diroyah hadis. Nah, selanjutnya itu sejarah perkembangannya. Membagi tahapan sejarah pengembangan hadis atas 7 periode. Pertama, masa pembentukan dimulai pada masa sahabat sampai penghujung abad pertama Hijriah. Kedua, masa penyempurnaan mulai awal abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Ketiga, masa pembukuan ilmu hadis mulai dari abad ketiga Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Nah, yang keempat, masa penyusunan kitab-kitab induk ulum al-hadis dan penyebarannya, mulai dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai awal abad ke-7 Hijriah. Nah, kelima, masa kematangan dan kesempurnaan pembukuan ilmu-ilmu hadis, bermula awal abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Nah, keenam, masa kebekuan dan kejumudan, mulai dari abad ke-10 Hijriah sampai awal ke-14 Hijriah. Ketujuh, masa kebangkitan yang dimulai dari awal abad ke-4 Hijriah sampai sekarang. Pembahasan ini fokus pada perkembangan hadis yang terjadi pada abad ketiga Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah, yang dikenal dengan masa pembukuan ilmu hadis yang awalnya terpisah-pisah. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan saya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.